Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Markus 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Kalau sudah Bapak Ibu, kita akan baca. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat-ayat yang genap. Markus 21, Markus 15 ayat 21 sampai 24. Saya mulai firman Tuhan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka bawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti papan orang. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dan membuang di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Amin. Tema kita pada hari ini adalah engkau sudah ditebus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biasanya orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu. Tetapi ada satu hari dalam setahun di mana kita itu beribadah di hari Jumat, yang mana itu kita kenal dengan istilah Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah, hari peringatan akan penyaliban Tuhan Yesus. Jumat Agung merupakan hari yang sangat berarti bagi orang percaya, karena merupakan momen atau di mana kesempatan kita dapat mengenang bagaimana Yesus yang dulu pernah mati, Yesus yang dulu pernah mengorbankan nyawanya sebagai tebusan bagi hidup orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak perdebatan hari apa sebenarnya Tuhan Yesus mati. Ada yang mengatakan, sebagian orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mati hari Rabu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu mati hari Jumat. Tetapi dari perbedaan banyak penafsiran, dari perbedaan banyak pandangan, maka hari yang paling tepat atau hari yang disepakati bersama adalah bahwa Yesus itu mati di hari Jumat. Itulah yang sedang kita rayakan hari ini sebagai peristiwa atau sebagai momen Jumat Agung. Jumat di mana sebelum hari Paskah, sebelum Tuhan Yesus bangkit, dia sudah mati terlebih dahulu di hari Jumat. Lalu apa makna atau apa arti kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus bagi orang percaya? Hari ini kita akan melihat dua makna penyaliban Tuhan Yesus bagi orang percaya. Yang pertama, penyaliban Yesus adalah pendamaian manusia dengan Allah. Amin. Penyaliban Tuhan Yesus adalah momen di mana Allah dan manusia itu kembali diperdamaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian Allah menghukum dosa. Ada keterpisahan antara Allah dengan manusia. Manusia yang sebelumnya bisa setiap saat berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi sesudah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, komunikasi antara Allah dengan manusia itu sudah terputus. Allah yang adalah kudus terpisah, tidak bisa lagi bersatu, tidak bisa lagi berdekatan dengan manusia yang sudah berdosa. Dosa memutuskan hubungan antara Allah dan manusia. Dosa memisahkan antara Allah dengan manusia. Apapun usaha yang dilakukan oleh manusia, apapun usaha yang dilakukan manusia untuk datang kepada Allah atau untuk mencari Allah, semuanya justru semakin menjauhkan manusia dari Allah.
Jadi ada banyak usaha yang dilakukan manusia untuk datang kepada Allah, tetapi dosa itu kemudian memutuskan dan membatalkan segala usaha manusia. Allah tahu bahwa manusia tidak akan mungkin datang kepada Allah. Itulah sebabnya kemudian Allah menjelma menjadi seorang manusia. Allah kemudian lahir sebagai seorang manusia, yaitu di kota Bethlehem, yang kemudian kita panggil, kita sebut dengan Yesus, yang adalah juru selamat. Kelahiran Yesus ke dunia adalah merupakan anugerah terbesar bagi orang percaya. Tetapi anugerah itu harus menjadi sempurna kalau Yesus itu kemudian ditebus sebagai pendamai antara Allah dan manusia. Mari kita membuka Roma 3 ayat yang ke-24. Roma 3 ayat yang ke-24, kita baca bersama-sama. Roma 3 ayat 24, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh karena kasih karunia kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan Kristus di kayu salib itu kemudian membuka jalan damai antara Allah dengan manusia. Kita kembali membuka Matius 20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat yang ke-28, kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang, Yesus lahir, Yesus disalib, dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia, maka Allah kemudian rela disiksa, rela direndahkan serendah-rendahnya, rela disalibkan, bahkan rela diolok-olok. Yesus yang seharusnya tidak mengalami itu karena dia tidak pernah berdosa. Yesus yang seharusnya tidak pantas mendapat perlakuan yang dihina, dicaci, diludahi, bahkan disalib di sebuah salib yang kotor. Yesus lakukan itu karena dia mau memperdamaikan kita dengan Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat salib itu sebenarnya adalah hukuman terkejam yang pernah ada dalam sejarah manusia. Salib itu adalah hukuman terkejam dan paling hina yang ada dalam sejarah manusia. Salib ini adalah hukuman yang biasanya diberikan kepada para pemberontak, diberikan kepada para penjahat-penjahat rendahan. Mereka biasanya disalib itu dengan dipaku kakinya, dipaku tangannya. Kalau kita sering melihat bahwa di gambar-gambar itu kita melihat bahwa Yesus itu dipaku di telapak tangannya. Tetapi yang sesungguhnya adalah bahwa Yesus itu bukan dipaku di telapak tangan, tetapi di pergelangan tangan. Inti dari penyaliban itu adalah bukan kematian, tetapi penderitaan menjelang kematian. Orang disalib itu bisa 3-6 jam kemudian dia baru mati. Pada saat Tuhan Yesus disalib dengan kaki dan tangan yang terpaku, begitu setiap Tuhan Yesus menarik nafas, setiap dia bernafas, maka akan ada darah yang keluar dari setiap paku-paku yang dipakukan pada kaki dan kulit.
Perlahan-lahan darah itu menetes, perlahan-lahan darah itu menetes sampai 3 sampai 6 jam. Bahkan tadi kalau kita membaca kembali di Markus, mari kita kembali ke Markus 15. Markus 15 ayat 23 dikatakan, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Pada saat Tuhan Yesus disalib, mereka memberi Yesus itu minum anggur dan mur. Anggur dan mur itu sebenarnya diberikan itu untuk menghilangkan rasa sakit. Pada saat orang disalib, begitu dikasih anggur dicampur mur, maka kemudian orang akan kehilangan kesadaran, atau seperti obat bius pada masa sekarang ini, sehingga mereka tidak merasakan sakit sampai kemudian mereka mati. Tetapi justru Yesus menolak. Dia tidak mau kehilangan rasa sakit ketika dia mengalami penderitaan itu. Yesus dengan ikhlas menjalani setiap darahnya yang menetes di kayu salib. Dia jalani sampai selama 3 jam. Kemudian Yesus baru mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Yesus mau melakukannya? Mengapa Yesus rela disalib untuk sebuah kesalahan yang tidak pernah ia lakukan? Dia disalib dengan tuduhan melakukan pemberontakan kepada kekaisaran Romawi. Kemudian juga dia disalib karena alasan bahwa dia sudah menghujat Allah dengan mengaku bahwa dia sebagai Allah bagi orang Yahudi. Kematian Yesus di kayu salib menjadi kematian yang penuh dengan kehinaan. Tidak melakukan apa-apa, tidak bersalah apa-apa, tapi dia dihukum mati untuk sebuah kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Bagi orang lain, bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, salib merupakan kebodohan. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, salib merupakan kehinaan. Tetapi justru lewat kehinaan yang Yesus alami, tetapi justru lewat penderitaan yang Yesus alami, Bapak, Ibu, dan saya sudah ditebus. Amin. Kematiannya di kayu salib memungkinkan dan memampukan kita kembali berseru, "Ya Bapa, ya Allah." Sebelum Yesus mati di kayu salib, apakah ada orang yang bisa datang berdoa, "Ya Bapa, ya Allah"? Sejarah membuktikan bahwa tidak ada usaha manusia sedikit pun untuk bisa datang kepada Allah, kalau bukan Allah sendiri yang datang menghampiri manusia. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mengenang kembali bagaimana Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita. Intinya adalah hari ini kita diingatkan bahwa kita dengan Allah sudah diperdamaikan. Bapak, Ibu, dan saya sekarang adalah milik Allah. Kita yang dulu adalah milik dosa, kita yang dulunya dikuasai oleh dosa dan hawa nafsu, tetapi hari ini kita diingatkan, kita sudah ditebus. Sekarang kita adalah milik Kristus. Karena itu kita harus hidup menyenangkan Kristus. Amin. Karena itu kita dipanggil untuk menyenangkan hati Kristus. Bukan menyenangkan dunia ini, bukan mencari ketenaran, bukan mencari popularitas, tetapi kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah ditebus dan kita adalah milik Kristus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, makna penyaliban Yesus di kayu salib. Yang kedua, penyaliban Yesus adalah teladan kesetiaan terhadap panggilan. Penyaliban Yesus di kayu salib adalah teladan kesetiaan terhadap panggilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus disalib, sebenarnya Tuhan Yesus bisa memilih untuk tidak mati disalib. Yesus bisa saja melarikan diri. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani sedang berdoa, lalu kemudian prajurit-prajurit datang.
Bahkan kemudian seorang muridnya yang bernama Simon Petrus menghunus pedangnya, lalu kemudian memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi justru Tuhan Yesus mengambil telinga itu dan menempelkan kembali ke tempatnya. Yesus bisa lakukan mujizat yang besar. Tidak sulit bagi Yesus untuk mengusir para prajurit-prajurit Romawi. Yesus berkuasa di langit dan di bumi. Tidak sulit untuk membuat sesuatu cara bagaimana Yesus bisa lolos dari penyaliban. Tetapi yang luar biasanya adalah Yesus lebih memilih untuk taat kepada kehendak Bapa dibanding takut kehilangan nyawa. Amin. Yesus memilih untuk taat kepada Allah Bapa, dan dia tidak takut kehilangan nyawa. Karena Yesus sadar dia dipanggil, dia datang ke dunia punya misi sebagai tebusan bagi orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun dirinya dihina, sekalipun dirinya diolok, diludahi, sekalipun Yesus diperlakukan secara tidak manusiawi, tetapi perjalanan hidup Yesus membuktikan bahwa dia tidak pernah tidak setia kepada panggilan Kristus. Yesus setia kepada maksud dia datang ke dunia sebagai juru selamat. Yesus setia kepada panggilannya bahwa dia datang untuk memperdamaikan antara Allah dengan manusia, sekalipun dia harus kehilangan nyawanya. Amin, Bapak Ibu. Matius 8 ayat 34, kita baca bersama-sama. Matius 26 maksud saya. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat yang ke-39. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Pada saat Tuhan Yesus itu sudah akan disalib, bahkan ketika dia sudah dipersiapkan untuk disalib, kemudian Yesus masih berdoa dan dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus tidak mau secara manusia dia mengikuti kehendaknya, tetapi dia sadar bahwa dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Menjadi tebusan, menjadi kurban pendamaian. Salib yang Yesus pikul itu adalah lambang dari dosa-dosa kita. Salib yang Yesus pikul adalah merupakan puncak dari segala dosa-dosa manusia. Tapi dia setia dengan panggilannya. Tetapi Yesus setia dengan maksud Tuhan. Dan dia berkata, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari kita masing-masing memikul salib. Salib itu adalah dosa. Salib itu adalah penderitaan. Salib itu adalah hinaan. Salib itu adalah di mana kita direndahkan. Salib itu adalah di mana kita dianggap tidak bernilai apa-apa. Mungkin dalam hidup ini kita akan mengalami atau sering mengalami hal yang seperti yang Yesus alami.
Tetapi apakah salib itu akan mengubah kita? Apakah kita akan berani pikul salib dan kita tetap setia kepada panggilan kita sebagai orang percaya? Ataukah kita akan lari dari panggilan kita? Yesus sudah membuktikan di kayu salib bahwa di balik penderitaan selalu ada kemuliaan. Yesus sudah membuktikan lewat karya penyaliban dari kayu salib bahwa di balik penderitaan ada sukacita yang akan muncul. Karena pada saat Tuhan Yesus mati di salib, hari Minggu 3 hari kemudian ada sukacita yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang mengalami sesuatu yang tidak berkenan, Anda merasa dihina, Anda merasa direndahkan, Anda merasa dianggap tidak bernilai, Anda merasa tidak diperdulikan sama sekali, itu belum seberapa dengan yang Yesus alami. Tetapi jangan pernah dunia ini kemudian, penderitaan di dunia ini kemudian memupus kesetiaan Bapak Ibu dan saya. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang kudus, lewat penderitaan, lewat penyaliban, dan kita dipanggil untuk setia. Karena kita percaya upah dari kesetiaan kepada panggilan. Karena kita yakin upah dari kesetiaan di dalam penderitaan adalah mahkota kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.